Nah, teman-teman, jadi masih melanjutkan materi kemarin ya. Kita akan belajar tentang operasi hitung suku banyak. Kita punya polinom, dua buah polinom, dan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana ketika polinom itu dijumlahkan atau dikurangi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana ketika dua buah polinom tersebut dikali gitu. Bagaimana kalau ini dikali dengan ini? Nah, itu pembahasan yang akan menjadi cukup panjang. Kita mulai dulu dari yang paling mendasar ya. Nah, dasar dari perkalian polinom itu sebenarnya adalah ya perkalian eksponen. Dan ini pernah kita pelajari di kelas 10. Jadi perkalian eksponen itu perkalian ya pangkat-pangkatan lah. Di sini saya punya contoh 6x kuadrat dikali 4x pangkat 3. Berapa hasilnya? Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar ketika belajar tentang perkalian eksponen. Dan kesimpulannya mah dulu itu kita tinggal mengalihkan angkanya aja dan pangkatnya itu dijumlah. Jadi ini hasilnya itu 6 kali 4 itu 24, X-nya itu jadi pangkat 5, sebab 2 tambah 3 itu jadi 5. Jadi 6 kali 4 itu 24, pangkatnya tinggal dijumlah. Di sini saya juga punya beberapa contoh, misalkan seperti ini. 2x kuadrat dikali 3x pangkat 5. Ya berarti 2 kali 3 itu 6, berarti 6x pangkat 7. Ini berarti 20x pangkat 3. Karena ini kan x doang, berarti x pangkat 1 ya. 2 sama 1 kan jadinya 3 gitu. Plus kali min ya hasilnya min. Min kali plus ya hasilnya min. Nah ini semuanya min ya. Walaupun ada yang panjang, ada yang pendek. Ini cuma salah nulis. Min kali min ya hasilnya plus. 5 kali 7, 35. X-nya pangkat 3 sama pangkat 2. Jadi 3 sama 2 itu digabungkan jadi 5. Dijumlah itu kan 5. Min kali minnya plus. Bagaimana ketika bentuknya seperti ini? Ya sama aja. Apa bedanya dengan ini? Ini mah salah satunya itu enggak, kalau ini kan ada X-nya semua nih. Kalau ini salah satunya enggak ada X-nya. Gimana caranya? Ya sama aja semuanya, pokoknya caranya kayak ini. Tinggal kali angkanya, pangkatnya dijumlah. Berarti 2 dikali 3 itu 6, X-nya jadi ya X pangkat 5. Jadi 6X pangkat 5. 4 kali 5 berarti 20, X-nya ya X pangkat 2. Sebab 2 sama 5 ini kan X-nya 0 gitu. Nggak ada X-nya. Makanya ketika kalian perkalian biasa, contohnya 2 kali 3, ya tinggal dikali angkanya aja. 2 kali 3, berarti kan hasilnya 6. X-nya kan sama-sama 0, jadi ya tetap 0. Nah, mungkin inilah dasar dari perkalian eksponen nanti ya. Perkalian eh, polinomial. Jadi dasarnya itu adalah perkalian eksponen. Dan ini gampang ya, simpel, cuma segini doang. Angka kali angka, pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, sebelum beranjak pada perkalian eksponen yang rumit kayak tadi di depan itu, kita mulai dulu dari perkalian yang paling dasar ya. Jadi perkalian yang paling dasar dari eksponen itu, dari perkalian polinomial itu adalah sifat distributif sebenarnya. Di sini saya punya contoh 2 dikali 4 tambah 6. Kita mulai dulu dari angka biasa gitu, nggak ada ek-ekan. Kan kalau kita ngerjain soal kayak gini, kan gampang ya. Berarti tinggal, maksudnya itu kan 2 dikali 10. 2 dikali 4 tambah 6. Berarti 2 dikali, nah ini kan di dalam kurung itu dijumlah dulu. 2 dikali 10, ya hasilnya berarti 20. Ini adalah cara yang biasa kita lakukan.
Dan hal yang sering kita lupakan itu adalah sebenarnya kita punya cara lain, yaitu dengan menggunakan sifat distributif. Jadi ketika kita mengerjakan 2 dikali 4 tambah 6, kita bisa mengerjakannya dengan cara distributif. 2 dikali 4 dulu, kemudian 2 dikali 6. Jadi 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6. 2 kali 4 itu sama dengan 8, 2 kali 6 itu sama dengan 12. 8 tambah 12, ya hasilnya 20. Jadi sama gitu jawabannya. Jadi caranya bisa dengan dijumlah dulu atau bisa dengan sifat distributif. Bagaimana kalau misalkan yang di dalam kurungnya tambah panjang? Contoh kayak gini. Ini kan cuma 2, nah ini ada 3. Ya sama, kalau dengan cara biasa kan tinggal 2 dikali, ininya jumlah dulu. Berarti 2 dikali 15. Hasilnya berarti 30. Jika kita menggunakan sifat distributif, ya berarti 2 dikali 4 dulu, terus 2 dikali 6, terus 2 dikali 5. Jadi tinggal giliran 2 kali 4, 2 kali 6, 2 kali 5. 2 kali 4 ditambah 2 kali 6 tambah 2 kali 5. 2 kali 4 itu 8, 2 kali 6 itu 12, jadi kalau dijumlah ya 30. Jadi hasilnya sama gitu. Makanya ya ini diperbolehkan. Cara seperti ini ya benar gitu. Nah, di sini contoh lain kita juga punya misalkan bagaimana kalau lebih panjang lagi, misalkan ada 4 tuh sekarang. Ya caranya tetap sama. Kalau cara biasa mah tinggal dijumlah, berarti 2 dikali 4, 10, 15, 18. 2 dikali 18. Kan hasilnya 36. Kalau dengan cara sifat distributif ya sama, tinggal giliran aja 2 kali 4 dulu, 2 kali 6, 2 kali 5, 2 kali 3. 2 kali 4 ditambah 2 kali 6, kemudian ditambah lagi 2 kali 5, tambah lagi 2 kali 3. 2 kali 4 itu 8, 2 kali 6 itu 12, 2 kali 5 itu 10, 2 kali 3 itu 6. Jadi kalau dijumlah 8 tambah 12, 20, 30, 36. Jadi hasilnya ya emang selalu sama. Ya karena jawabannya ya cara seperti ini tuh benar gitu, sesuai dengan ya kaidah di matematik gitu ya. Nah, berkaitan dengan polinomial, tentu kalian ingat bahwa polinomial itu kan nggak kayak angka biasa gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada soal, misalkan ini nih, ada 2 buah polinom, 2x pangkat 3 sama 4x plus 6. Kalian diminta mengalihkan, ya ini dikali ini tuh berapa? Ya berarti kan 2x pangkat 3 dikali 4x tambah 6 itu, ya caranya tinggal kayak tadi. Yang di dalam kurung, ya enaknya sih dijumlahkan dulu ya. Cuma kan ternyata kalau kita lihat, ini sukunya kan beda. 4x tambah 6. Jadi nggak bisa dijumlah jadi 10x atau jadi 10 doang karena mereka berbeda suku. Ya makanya satu-satunya cara adalah dengan menggunakan sifat distributif. 2x pangkat 3 dikali 4x dulu, ditambah 2x pangkat 3 dikali 6. Nah, seperti ini. 2x pangkat 3 kali 4x ditambah 2x pangkat 3 kali 4 kali 6 ya. Nah, tinggal ya dihitung dulu. Berarti ini kan perkalian eksponen kayak tadi di awal. Tinggal kali angkanya, pangkatnya dijumlah. 2 kali 4 berarti 8. 8x pangkat 4. Ininya 12x pangkat 3. 2 kali 6-nya kan 12. X pangkat 3-nya sama X pangkat 0. Jadi 3 sama 0 kan ya tetap 3. Gimana kalau lebih panjang ya? Sama kayak tadi.
Contoh misalkan ini lebih panjang nih, dan ada negatifnya malahan. Ini dikali dengan ini aja katanya. Ya caranya berarti tinggal 2x pangkat 3 dikali 2x kuadrat tambah 4x min 6 tuh. Ya tinggal giliran, ini dulu, ini perkaliannya. Jadi 2x pangkat 3 kali 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 kali 4x ditambah 2x pangkat 3 dikali min 6. Nah, nanti tinggal dihitung satu-satu. 2 kali 2-nya 4, x-nya jadi pangkat 5, berarti 4x pangkat 5. Kalau ini 2 kali 4-nya 8, berarti 8x pangkat 4. Plus tuh. 2 kali min 6-nya berarti jadi min 12, x-nya berarti jadi x pangkat 3. Ya udah kayak gini. Plus sama min deket-deketan, jadi ya harus digabung. Plus sama min itu jadinya min. Kan plus dikali positif dikali negatif itu kan negatif. Kalau ada yang sesuku ya dijumlah, kalau nggak ada ya udah seperti biasa gitu kan. Jadi pastiin pangkatnya terbesar ke terkecil dan nggak ada suku yang sama gitu. Kalau ada yang sama ya dijumlahkan dulu, digabung gitu. Gimana kalau lebih panjang lagi? Ya sama pokoknya kayak tadi. Contoh misalkan ini lebih panjang lagi dan negatifnya jadi tambah banyak. Ini 2 dikali 3x kuadrat, 3x pangkat 4, min 2x kuadrat, min 4x plus 6 tuh. Ya tinggal 2 kali ini dulu, terus kali ini, pokoknya mah giliran. Terus 2 dikali min 4x, terus 2 dikali plus 6. 2 dikali 3x pangkat 4, ditambah 2 dikali min 2x pangkat 2 tuh, ditambah 2 dikali min 4x, ditambah 2 dikali plus 6. 2 dikali 3x pangkat 4 itu berarti 2 kali 3-nya 6, berarti 6x pangkat 4. Yang ini 2 dikali min 2 kan berarti min 4. Berarti min 4 x kuadrat. 2 kali min 4 itu min 8. Berarti min 8 x tuh. 2 kali 6 ya 12. Ya udah kayak gini. Tinggal kalau ada yang simbolnya deket-deketan ya berarti harus digabung. Positif kali negatif ya berarti jadi negatif. Ini positif kali negatif juga jadi negatif. Nah, itulah cara perkalian eksponen. Ini contoh dari perkalian yang masih cukup sederhana. Nah, berikutnya nanti ada perkalian ya kayak perkalian kepiting, dan ya caranya sama seperti ini sebenarnya.